Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa sehat. Berjumpa kembali bersama program Talk Show Overview, obrolan virtual tribunnews.com edisi hari ini Kamis 23 Juni 2022. Bersama saya Gilang Putranto. Saya Asep Abdullah Rawi. Dan di kesempatan kali ini, Overview akan mengangkat tema mengenai revisi KUHP dengan tema hina penguasa, balasannya penjara. Asep. Nah, ini menarik Gilang karena memang masih anget-angetnya ya. Nah, ini jelang pengesahan RKUHP ini ada penolakan di mana-mana, baik itu dari aktivis ataupun dari mahasiswa. Karena salah satunya ada sejumlah pasal karet Gilang. Betul. Yang memang dipertanyakan. Nah, ini kita akan bahas Gilang. Baik, sudah hadir 3 narasumber bersama Tribun News secara virtual. Saya akan sapa yang pertama, ada Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, PBHI. Ada Bang Julius Ibrani. Bang Julius, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kabar baik Mas, sehat. Terima kasih Bang Julius sudah bergabung. Kemudian yang kedua ada Koordinator BEM SI atau BEM seluruh Indonesia, Bang Abdul Khalid. Selamat sore Bang Abdul. Siap, selamat sore Pak. Sehat Bang ya? Aman Bang. Terima kasih Bang. Baik, yang ketiga ada praktisi hukum dari Peradi Jawa Tengah, ada Bang Badrus Zaman atau Pak Badrus. Assalamualaikum Pak Badrus, apa kabar? Salam Mas, kabar baik, sehat selalu. Baik, terima kasih. Dan juga nanti akan bergabung di tengah acara ada anggota Komisi 3 DPR RI, ada Muhammad Nasir Jamil. Baik, saya akan mulai diskusi di sore hari ini. Saya ke Bang Julius lebih dahulu dari PBHI. Anda melihatnya seperti apa KUHP ini, Bang Julius? Ada kan salah satu pihak juga yang getol menyuarakan ini sejak tahun kemarin, dan juga ada beberapa pasal yang dinilai karet seperti mengenai penghinaan pemerintah, penghinaan presiden, hingga unjuk rasa. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, terima kasih Mas. Catatan kami gini, ini sudah puluhan tahun katanya kan, ini sudah melewati bermasa-masa presiden tapi tidak sah. Salah satunya penyebabnya kenapa? Karena tidak ada pembahasan yang terbuka. Sampai detik ini, tadi pagi saya rapat dengan tim perumus bersama Kemenkumham. Di situ ada Prof. Edi Yaris, Wamenkumham, lalu ada Prof. Harkristuti, Prof. Yanti Ganasih, lalu dari Dirjen PP. Kenapa tidak selesai-selesai? Karena pembahasan tidak terbuka, draft pun tidak dipublikasikan. Sehingga yang katanya ini untuk kepentingan publik, sementara publik tidak tahu isinya, akhirnya tidak ketemu. Ya, jadi publik berpikir, membaca dan menyuarakan hal-hal yang sifatnya kritis sepanjang berkas atau dokumen yang bersebaran itu dokumen yang belum dipastikan. Nah, ini kan jadi kisruh, gitu. Padahal kalau dibuka dari awal, tentu kita akan memberikan masukan yang komprehensif, kemudian membahas secara produktif, dan ini akan mempercepat waktu, gitu. Tidak di ujung tahu-tahu ditargetkan menjelang 17 Agustus akan dirayakan ya ulang tahun Indonesia ke-77 dengan pengesahan RKUHP. Percuma atau bahkan kontradiktif ketika kita merayakan kemerdekaan, tapi RKUHP kita masih bernuansa kolonialisme, warisan dari Belanda. Apa saja itu? Catatan banyak ya. Yang pasti bukan hanya 14 poin krusial. Yang kami highlight salah satunya mengenai kebebasan sipil, di mana ada mekanisme pemberitahuan yang tidak dilakukan, apabila tidak dilakukan akan diancam pidana dengan syarat ada kekisruhan pada saat demonstrasi. Nah, yang lebih parahnya adalah penghinaan terhadap kekuasaan umum. Kekuasaan umum itu menyangkut presiden, wakil presiden, lalu lembaga atau instansi negara. Nah, ini yang jadi salah satu contoh kenapa kami katakan kita perlu menolak RKUHP dengan nuansa yang overkriminalisasi seperti ini, dengan pasal-pasal yang sejatinya sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dan bahkan dinyatakan tidak berlaku. Dan ini dikembalikan lewat pasal-pasal yang dirumuskan dalam RKUHP. Pasalnya sudah berubah-berubah. Ada yang tadinya pasal di 240, lalu 241, gonta-ganti. Versi terakhir kami belum dapat. Sampai tadi pagi kami minta, itu juga belum dipublikasikan dengan alasan masih banyak typo. Padahal kami tidak membahas typo, kami membahas substansi. Nah, mengapa demikian? Contoh tadi saya bahas soal pasal penghinaan wakil presiden dan presiden.
Ini pasal jelas warisan dari artikel 111 ya, Wetboek van Strafrecht atau Criminal Code atau KUHP-nya Belanda gitu. Pemidanaan terhadap raja dan ratu. Nah, ini nuansanya berbeda dengan negara demokrasi. Raja dan ratu itu pemegang kedaulatan negara. Ya. Dalam negara demokrasi, ya karena Belanda adalah kerajaan gitu. Jadi kedaulatan negara itu diletakkan pada simbol yaitu raja dan ratu. Tapi didefinisikan kemudian ini adalah presiden dan wakil presiden. Posisinya saja sudah salah gitu. Presiden dan wakil presiden tidak bisa dianalogikan dengan raja dan ratu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Indonesia sudah punya undang-undang ya tentang apa itu simbol negara, apa itu logo negara, bendera, bahasa dan yang lainnya yang tidak ada kaitannya dengan kedaulatan negara. Sehingga apabila kita kritik, kita memberikan catatan lalu dikatakan ini penghinaan yang harus dipidana. Nah, saya pikir itu salah satu contoh ya. Nanti teman-teman mahasiswa ya Bung Kolik itu bisa juga memberikan catatan terkait dengan kebebasan sipil yang lain. Tapi ini menjadi sangat krusial mengingat ada nuansa yang jauh lebih politis yang kami rasakan selama pembahasan. Jadi ini seolah-olah menjadi kado politis gitu. Ya, semua seolah-olah menyembah kepada Presiden Jokowi dan menempatkan Presiden Jokowi itu seperti seorang raja. Seorang raja yang dititis menjadi presiden dalam konteks negara Indonesia karena darahnya, karena terahnya, padahal jelas berbeda. Gitu. Ya, faktanya Presiden Jokowi berkali-kali dikritik segala macam, dia tidak mengatakan satupun semua pengkritik saya harus dipidana, enggak. Nah, ini yang saya katakan nuansa politis seolah-olah ini ingin diberikan sebagai kado, sebagai hadiah dan menyembah kepada Presiden Joko Widodo padahal presiden sendiri tidak mau. Nah, ini yang saya katakan bahwa kita bisa-bisa dipidana seketika membicarakan presiden dan wakil presiden. Itu belum dalam konteks menghina. Nah, masuk kepada definisi penghinaan. Ya. Pertama, kita bicara penghinaan, kita bicara harkat, kita bicara martabat, itu artinya personifikasi dari kemanusiaan. Ya. Tetapi di dalam KUHP ini personifikasi dari jabatan. Ini yang berbeda. Gitu. Manusia memiliki jiwa, jadi harkat martabatnya harus dijaga. Sedangkan jabatan tidak memiliki kejiwaan. Ya, tidak memiliki nyawa dia. Yang dijaga adalah kewenangan dan kewajibannya. Gitu. Sehingga dalam konteks jabatan yang harus menjadi takut itu adalah si pejabatnya. Takut terhadap siapa? Terhadap pemegang kedaulatannya, yaitu rakyat. Nah, pasal ini memutarbalikkan situasi demokrasi dengan mengatakan rakyat harus takut terhadap pejabat. Nah, ini sudah berubah dari demokrasi menjadi otoritarian. Nah, ini baru satu pasal yang krusial dan nanti ada lagi terhadap lembaga negara. Berarti kita kalau ngomongin kementerian, kita kalau ngomongin badan-badan negara, kita ngomongin lembaga DPR gitu. Dan ini sudah masuk kategori penghinaan. Padahal bisa jadi yang kita kritik adalah kinerjanya. Tapi siapa yang bisa mendefinisikan? Tidak ada. Apakah ada penjelasan lebih detail? Batasan antara ekspresi, pasal 28, 24 huruf D, Undang-Undang Dasar, dengan hate speech misalnya, yang merupakan bagian dari hate crime. Ya, ujar kebencian yang merupakan kejahatan. Ada nggak batasannya? Tidak. Sementara praktik di lapangan, ya kita bicara fakta empirik, tukang sate, ya. Kemudian apalagi tukang sapu, sebar-sebar gambar segala macam yang ada tanduknya, yang ada gigi Draculanya, segala macam itu kena dipidana. Pertanyaannya apa iya seorang presiden, seorang ketua DPR, seorang menteri sibuk mempidanakan seperti itu? Kan enggak. Kerjaannya masih banyak. Negara dalam keadaan kisruh, pandemi belum usai, sekarang mau membangun lagi dari titik nol. Masa iya diberikan kewenangan yang seperti itu atau bahkan sibuk mengurus itu? Kan enggak masuk akal. Nah, itu baru satu. Masih banyak catatan kami, di situ ada contempt of court juga, kemudian bahkan ada pemidanaan hal gaib, ada pemidanaan terhadap hewan juga, hewan liar yang kemudian masuk ke pekarangan dan yang lain. Ini jadi catatan bagi kami sampai detik siang tadi selesai diskusi dengan tim perumus, kami masih banyak catatan dan kami minta dibuka agar secara produktif kami bisa memberikan catatan utamanya soal hal-hal yang menyangkut ancaman terhadap kebebasan sipil, termasuk kritik terhadap penguasa dan jabatannya. Gitu, Mas. Terima kasih.
Terima kasih Bang Jul, itu baru satu yang dibahas Bang Julius Ya, ya. betul. Terima kasih untuk awal terlebih dahulu Bang Jul. Oke, kita ke Bang Abdul. Bang Abdul, BMS ini kan sudah secara tegas gitu ya menolak RKUHP. Salah satunya dengan menyampaikan rilis di media sosial resmi BMSI. Nah, salah satunya karena pasal karet yang memang akan mengubur kritikan atau kritikan keras mahasiswa kepada pemerintah. Nah, sementara tinggal beberapa minggu lagi ini disahkan. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh BMSI untuk mewujudkan perjuangannya? Oke, saya sambung mungkin. Dari Bung Julius sebenarnya sudah cukup komprehensif titik kritis yang sudah dibangun. Nah, dari kami sendiri perihal dari mahasiswa umumnya, bahwa jujur gitu ya, sebenarnya kita tidak menolak penuh. Karena dirasa ini adalah upaya dari puluhan tahun gitu ya, yang dibuat oleh pelaku hukum gitu ya di Indonesia, intinya untuk mendekolonialisasi. Bahwa saya rasa ini akan jadi satu masterpiece atau mahakarya yang besar seharusnya gitu ya. Tapi perlu kita garis bawahi bahwa tadi yang dibilang ada pasal-pasal siluman. Saya bicaranya lebih itu karena saya rasa ini adalah upaya politis gitu ya dari beberapa oknum yang ingin gitu ya. Ingin menitipkan tadi pasal-pasal yang memang dirasa akan memperkuat ataupun menjadi benteng dari pejabat kita, kemudian lembaga-lembaga yang tidak mau dikritik gitu. Sehingga akhirnya timbul di situ upaya pengkultusan dari seorang presiden gitu ya, secara personal itu bahkan, bukan secara lembaga. Kemudian ada lembaga-lembaga yang lain. Padahal misalkan gitu ya, kalau kita lihat bahwasannya legitimasi yang besar gitu ya dari sosok presiden itu sendiri misalkan, yaitu dari masyarakat juga, dari rakyat gitu ya. Nah, bicara tentang tadi BEMSI, sebenarnya kita bisa apa sih gitu ya untuk perihal tadi pemaksaan pengesahan RKUHP yang sebenarnya punya catatan banyak gitu ya. Nah, dari BEMSI sendiri sebenarnya dari kemarin gitu ya, tanggal 21 aksi itu di Jakarta maupun di beberapa wilayah kita bikin somasi, itu yang sebenarnya sudah kita lakukan untuk pengawalan tahun ini dari BEMSI tahun ini. Nah, perihal yang lain sebenarnya masih kita konsolidasikan dan kita akan memanggil seluruh mahasiswa untuk bikin aksi besar di tanggal 28 Juni nantinya. Kenapa kita ambil itu? Karena satu yang bisa kita jadikan bantuan gitu ya dari mahasiswa sendiri adalah menjadi kita kritis. Itu yang paling pasti. Yang kedua, mitra strategis. Dalam arti ketika strategis ini kita ruangnya masih banyak yang ditutup, nah maka mitra kritis inilah yang jadi satu titik awal bahwa BEMSI bisa menjadi gerakan-gerakan yang mengupayakan ekstra parlementer di situ untuk berjuang menyuarakan tadi beberapa hal yang jelas. Banyak titik catatan yang sebenarnya kita kritisi tadi. Sebenarnya gitu. Bang Abdul, itu artinya mahasiswa itu menuntut sejumlah pasal tadi, pasal siluman, untuk dihapuskan atau seperti apa? Ya, kalau dirasa memang itu ekstremis, gitu, terutama tentang penghinaan, kemudian ada tadi ya penghinaan secara langsung ataupun bahkan media sosial, itu rasanya ekstremis, maka saya rasa perlu dan sangat harus dihapuskan. Karena tadi sudah diudar sebenarnya dari Bung Julius bahwa narasi penghinaan di situ sebenarnya tidak tepat bahwa dipakai, gitu ya. Itu yang pertama, gitu ya. Begitupun mungkin misalkan di beberapa pasal dan catatan yang lain, saya rasa ketika memang itu tidak tepat dan tidak layak, diperbaikilah gitu ya, yang kita tuntut sebelum ada disahkan. Dan ruang publik untuk kita bisa memperbincangkan gitu ya, suara-suara ataupun sebenarnya ini hukum untuk publik, hukum untuk masyarakat, maka terlibatkanlah gitu ya, kita sendiri itu. Jadi kalau pada intinya, ketika memang dirasa itu perlu diperbaiki, maka perbaiki dulu gitu ya. Dan bukalah ruang publik untuk bisa kita bersama menyuarakan. Kemudian ketika yang pasal-pasal ekstremis, saya rasa perlulah untuk dihapuskan. Jadi dua hal itu alternatif yang kita bisa timbulkan sebelum adanya pengesahan gitu. Oke, terima kasih Bang Abdul. Baik, saya akan sampai juga yang sudah bergabung bersama kami secara virtual, ada anggota Komisi 3 DPR RI, ada Bapak Muhammad Nasir Jamil. Pak Nasir, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nasir. Tahan sebentar Pak Nasir, sebelum ke Pak Nasir, saya ke Bang Badruz Zaman. Pak Badruz, ini mungkin Anda memiliki catatan ya, mungkin beberapa pasal yang dinilai karet. Ini menurut Anda seperti apa? Apakah ada catatan pasal-pasalnya dari Pak Badruz Zaman? Ya, saya kira terima kasih. Saya kira undang-undang kita
KUHP kita itu sudah terlalu lama. Sebenarnya harus segera juga untuk adanya pembaruan tentang undang-undang KUHP. Terus kemudian akan tetapi kita harus mengkritisi apa yang tadi sudah disampaikan Bung Julius, terus kemudian Bung Abdul Khalik. Saya kira itu perlu kita kritisi semua karena sampai sekarang ini juga pemerintah atau DPR belum mempublikasikan. Kita hanya tahu hanya dari tulisan-tulisan, apakah itu benar apa tidak kita belum tahu. Makanya dengan adanya ya kita hanya tahu catatan yang sudah kita tahu bahwa tentang misalnya penghinaan kepada presiden dan wakil presiden misalnya. Saya contohkan misalnya seperti penghinaan secara tertulis atau lisan itu menurut saya itu juga perlu dikritisi karena misalnya nanti tertulis dibuatkan orang lain seperti apa. Menurut saya misalnya itu nanti dijadikan sebagai undang-undang itu harus tetap nanti bagaimana kawan-kawan entah itu LSM entah itu lembaga hukum itu harus mengkritisi karena ada beberapa yang perlu kita cermati karena ini menyangkut tentang misalnya masalah media tadi kebebasan untuk media misalnya nanti itu harus konsultasi dengan misalnya PWI seperti organisasi seperti itu misalnya juga berkonsultasi dengan misalnya LBH PBHI dan lembaga-lembaga organisasi advokat misalnya itu harus seperti itu sampai sekarang ini saya melihat belum ada. Makanya menurut saya ini masih banyak sebenarnya yang perlu kita kritisi. Jadi jangan sampai nanti tahu-tahu sudah diputuskan itu. Makanya menurut saya mendukung kepada Bung Khalik bagaimana nanti ini karena saya melihat beritanya sudah terlalu dekat itu. Mungkin enggak ini segera dipublikasikan. Kita tetap harus minta waktu untuk mengkritisi ini karena kalau nggak ada waktu kita hanya dikasih waktu berapa hari gimana cara mengkritisinya. Saya kira itu Mas. Pak Badrus tadi ada sempat menyinggung bahwasanya KUHP atau aturan yang dimiliki kita saat ini terlalu lama. Mungkin dalam prakteknya Anda selaku advokat ini apakah sering menjumpai kemudian ketidakpastian atau mungkin adanya pasal-pasal yang mungkin karet dan lain sebagainya di KUHP saat ini? Ya saya kira banyak kalau kita mau mengkritisi itu. Makanya perlu kita tetap bagaimanapun KUHP ini segera dirubah karena sudah bertahun-tahun sebenarnya sudah dibahas tapi tidak dipublikasikan pada masyarakat. Terus gimana kita mau mengkritisi? Jadi tidak bisa. Makanya menurut saya bagaimanapun undang-undang ini segera untuk dipublikasikan pada masyarakat. Kemudian yang kedua karena masih banyak simpang siur di dalam masyarakat. Misalnya tentang media nanti bagaimana penyiaran itu yang perlu kita lihat. Terus kemudian tentang masalah HAM itu masih banyak juga. Terus masalah perempuan dan anak itu saya melihat masih banyak yang perlu kita kritisi dan saya kira saya sebagai advokat saya kira seperti contohnya banyaklah nanti kita di dalam masyarakat itu contoh-contoh yang kira-kira merugikan masyarakat. Saya kira itu Mas. Baik, terima kasih Pak Badrus. Oke, kita ke Bang Nasir. Bang Nasir, ini sudah rame lagi sebelum putuskan atau disahkan ini rame lagi KUHP. Nah, sebenarnya sejauh ini draft lengkap yang ditunggu-tunggu masyarakat ini mungkin sudah di tangan Komisi 3 atau seperti apa, Bang Nasir? Mungkin bisa diceritakan. Ya, terima kasih atas undangan untuk melakukan diskusi melalui Zoom meeting ini. Dan juga tadi ada adik mahasiswa yang sudah menyampaikan pemikirannya, pandangannya terkait dengan pasal penghinaan sebagaimana yang diatur dalam perubahan KUHP kita.
dan juga pengamat praktisi hukum yang juga menyampaikan hal yang sama. Jadi memang seperti kita ketahui bahwa perubahan KUHP ini adalah carry over dari periode sebelumnya, periode 2014-2019. Memang di dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu diatur soal rancangan undang-undang yang carry over. Ya, sebelum ada ketentuan ini biasanya undang-undang yang tidak diselesaikan pada periode sebelumnya, maka ketika dibahas pada periode yang akan datang, maka itu membutuhkan surprise, ya, surat presiden. Kalau dulu namanya Ampres, ya, amanah presiden. Nah, dalam hal ini KUHP pada periode 2019-2024 ini memang tidak disertai dengan surprise, surat presiden terkait pembahasan KUHP. Dan memang dalam daftar prolegnas, program legislasi nasional, perubahan KUHP ini tidak menjadi tidak menjadi program prioritas tahun 2022. Begitupun memang soal teknis, ya, artinya bisa saja di tengah jalan ini dimasukkan dalam program prioritas tahun 2022 melalui pengambilan keputusan di sidang paripurna. Cuman memang yang ingin saya sampaikan terkait dengan pasal penghinaan ini adalah ini memang inisiatif dari pemerintah, ya. Inisiatif dari pemerintah untuk memasukkan pasal penghinaan ini. Dan memang pada periode yang lalu ada perdebatan juga di antara kami dengan pemerintah, ya, terkait dengan pasal ini, karena dikhawatirkan pasal ini ya akan mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan masyarakat sipil. Apalagi pasal ini sudah pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga menghidupkan kembali pasal yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi ini kami ibaratkan seperti pasal zombie, ya, dia sudah mati hidup kembali. Dan memang ada argumentasi juga dari pemerintah agar Indonesia ini menganut prinsip demokrasi kekeluargaan, demokrasi Pancasila, ya. Jadi kita tidak menganut demokrasi liberal, ya, sehingga kemudian setiap orang bisa dalam tanda kutip melakukan hal-hal yang tidak senonoh terhadap kepala negara. Berbeda dengan kepala negara yang ada di Barat misalnya, di mana warga negaranya bisa berekspresi apapun yang mereka inginkan terkait dengan kepala negaranya atau presidennya. Nah, karena itu pemerintah berargumentasi soal penghinaan ini masih dibutuhkan, ya, masih dibutuhkan agar kepala negara itu bisa dihormati, ya, bisa dihormati. Termasuk juga kepala negara yang ada di luar ketika dia berada atau berkunjung ke Indonesia. Memang ini akhirnya menjadi polemik karena ada kekhawatiran seperti yang saya sebutkan tadi. Apalagi belakangan ini kebebasan masyarakat sipil itu semakin istilahnya prosentasinya itu semakin menurun. Kebebasan berekspresi itu semakin dibatasi, apalagi ada undang-undang informasi transaksi elektronik, ya, yang kemudian membuat perbedaan-perbedaan itu selalu berujung kepada hukum, ya. Oleh karena itu memang saya berharap, ya, sebagai fraksi yang saat ini berada di luar pemerintahan,
saya meminta agar pemerintah dan DPR itu bisa menerima, mengakomodir aspirasi ya masyarakat sipil, mahasiswa di dalamnya atau aktivis aktivis pro demokrasi untuk meninjau kembali pasal-pasal yang barangkali berpotensi untuk menjadi kontroversi dan di lapangan itu akan di lapangan akan bermasalah begitu. Bang Nasir, apakah sampai detik ini Komisi 3 itu sudah menerima draft lengkap RUU yang akan disahkan pada Juli mendatang? Sebenarnya draft itu sudah, makanya saya katakan tadi, ini adalah rancangan undang-undang KUHP ini carry over. Jadi draft itu sudah diterima oleh DPR dan waktu itu Komisi 3 mengundang pemerintah dan dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, tapi yang hadir waktu itu adalah Wakil Menteri Hukum dan HAM. Artinya waktu itu kita bicara soal isu-isu atau pasal-pasal yang kontroversi pada periode yang lalu. Jadi bukan hanya soal penghinaan presiden, tapi juga ada pasal-pasal lainnya yang seingat saya menjadi kontroversi di periode lalu ya. Dan waktu itu pemerintah menyatakan sudah sama ya dan tidak ada perubahan lagi terkait dengan revisi KUHP tersebut ya kan. Nah, karena itu memang pengambilan keputusan di tingkat pertama itu sudah dilakukan pada periode yang lalu. Ya, sehingga sekarang ya mau diambil keputusan tingkat kedua melalui paripurna. Dan waktu itu kita tahu bahwa ada unjuk rasa, gelombang demonstrasi yang cukup besar terkait dengan pasal-pasal kontroversi di perubahan KUHP tersebut. Sehingga Presiden, ya seingat saya, tidak berani mengambil keputusan untuk mensahkan undang-undang perubahan ini di paripurna sampai sekarang ya jadi bukan ini aja, memang ada pasal-pasal delik kesusilaan yang juga itu belum tuntas pembahasannya. Jadi kami sudah menerima itu dan hampir-hampir tidak ada perubahan dari apa yang kami dapat. Bang Nasir, singkat saja, itu artinya draft yang akan disahkan ini sama dengan draft 2019 gitu ya? Ya, sama seperti yang kami bahas pada periode yang lalu. Oke, terima kasih Bang Nasir. Baik, saya ke Bang Julius. Bang Julius mungkin bisa langsung ditanggapi, tadi juga sudah disinggung oleh Bang Nasir mengenai ada pasal zombie bisa dikatakan seperti itu, kemudian ada permintaan atau dari pemerintah yang ingin kembali ada pasal tentang penghinaan terhadap presiden dan juga pemerintah. Tanggapannya seperti apa lebih lanjut, Bang Jul? Ya, saya mengamini apa yang dikatakan Bang Nasir tadi ya. Terlepas dari posisi politik Bang Nasir dan koalisi partai, tapi tadi poinnya menarik. Ini satu, ini pasal zombie. Yang kedua adalah kritik ini terhadap jabatan. Jadi bukan terhadap personal, bukan terhadap manusianya gitu. Dan wajar saja kritik itu ada karena apa? Karena dalam jabatan itu ada fasilitas yang disediakan oleh pemegang kedaulatan, yaitu rakyat. Gitu. Jadi memang jelas ini akan membawa pada titik kritis gitu terhadap si pejabat tadi gitu. Nah, itu poinnya. Itulah kenapa kita katakan kita sudah berbeda, kita demokrasi gitu. Demokrasi itu tadi Bang Badrus bilang, demokrasi isinya adalah kritik. Demokrasi isinya adalah saling lempar gagasan gitu. Isinya adalah evaluasi terhadap kewenangan dan kinerja gitu. Jadi bukan dianggap sebuah penghinaan. Berbeda kita katakan misalnya dalam kritik kita bisa tegas membedakan misalnya Joko Widodo gagal membimbing anak-anaknya untuk tidak terjun politik gitu, tidak mendompleng nama bapaknya, itu personal
gitu. Itu personal karena yang kita sebut Joko Widodo dan anak-anaknya itu personal, gitu. Tapi ketika kita bilang Presiden Jokowi gagal menertibkan menteri-menterinya sehingga banyak terjadi korupsi, karut-marut penanganan ekonomi, sosial, politik selama pandemi, represi hukum lewat pembangunan infrastruktur dan yang lain, kriminalisasi terhadap pegiat hak asasi manusia dan juga mahasiswa yang kritis, itu kritik terhadap jabatan. Dan itu tidak dapat dipidana. Batasannya tadi, kita tidak menyerang pribadinya. Gitu. Kita tidak peduli personal pribadinya Pak Jokowi seperti apa dan keluarganya, itu tidak boleh diganggu, itu ruang privat. Tapi kritik di dalam RKUHP adalah penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, terhadap jabatan. Nah, ini yang saya katakan jelas bukan hanya membangkitkan zombie, pasal zombie dari putusan Mahkamah Konstitusi, kita membangkitkan kolonialisme yang sudah kita merdekakan padahal dari 77 tahun yang lalu. Dan tadi saya katakan lucunya, kita akan merayakan kemerdekaan dengan pengesahan RKUHP yang isinya bernuansa kolonialisasi. Nah, ini yang bahaya. Dampaknya kemana-mana jelas. Tadi saya katakan secara tegas, ini belum tataran implementasi di lapangan loh. Ini belum dibaca oleh Bapak Polisi, Bapak Jaksa, Bapak Hakim, belum. Kenapa? Ini ke DPR saja belum selesai, ke Senayan saja belum selesai. Sampai detik tadi siang katanya kenapa belum bisa dibuka karena ada typo. Nah, bayangkan dalam waktu singkat kita mau membahas hal yang sangat krusial. Kita tidak ingin menggagalkan RKUHP. Kita juga berjuang kok, masyarakat sipil, Mas. Sejak awal kita berjuang utamanya updating atau soal denda-denda itu. Bang Badrus pasti tahu, Bang Badrus senior praktisi. Denda terhadap perkosaan tertulisnya masih 250 perak, Mas. Nah, itu pernah kita advokasi ya. Kemudian ada benchmark ya. Lalu ganti kerugian terhadap korban salah tangkap, salah upaya paksa lah, salah tangkap, salah tahan dan segala macam. Itu dulu hanya kecil jumlahnya. Sekarang range-nya mulai dari 500.000 sampai tergantung kerugian yang dihadapi, baik fisik non fisik. Itu kita updating. Jadi bukan kita menolak perbaikan RKUHP, tapi kita mengatakan dengan tegas RKUHP tidaklah boleh mengembalikan kita pada posisi sebagai koloni Belanda. Kita majukan itu dalam konteks modern. Nah, yang menarik sebetulnya bilangnya begini. Tadi pagi ya diskusi dengan tim Perumus, ada Pak Dahana dan yang lain mengatakan kami mau mengakomodasi kepentingan berbagai macam pihak. Gitu. Nah, pertanyaannya, penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden ini kan usernya, penerima manfaatnya adalah si presiden dan wakil presiden itu sendiri. Gitu. Sampai detik ini kepentingan presiden dan wakil presiden terhadap pemidanaan pasal penghinaan presiden tidak ada. Gitu. Pak Jokowi dalam doorstop, saya ingat ketika itu mahasiswa mengkritik dengan sebuah julukan King of Lip Service ketika itu. Ya, itu julukan terhadap jabatan, terhadap kinerja, kritik terhadap kinerja. Pak Jokowi langsung merespon dan dikatakan bahwa dia menerima kritik karena tugas mahasiswa adalah memberikan catatan kritis terhadap kekuasaan. Salah satunya saya sebagai presiden. Nah, artinya pasal penghinaan presiden ini masih ada dalam KUHP, kepentingan siapa? Kan kita nggak tahu gitu. Atau jangan-jangan nuansanya nuansa yang sangat politis ya. Banyak pilkada tidak ada, sekarang jadi upah politik gitu. TNI, Polri yang masuk sebagai pimpinan. Nah, jangan-jangan ini juga demikian gitu. Untuk jaga-jagain si Pak Presiden supaya Pak Presiden senang segala macam, kita kasih pasal ini. Nah, ini berbahaya sekali. Yang tidak dipikirkan adalah masyarakat bawah yang kondisinya dinamis sampai hari ini ekonominya masih belum beres, kena dampak penggusuran dan segala macamnya, tentu akan terus mempertanyakan dan bersikap kritis. Dan kalau fungsi itu berjalan, artinya demokrasi kita jalan. Kalau fungsi itu mati, artinya kita kembali kepada otoritarian. Nah, ini yang mengerikan, Mas. Gitu kira-kira. Baik. Bang Jul, ini kan tadi ada menyampaikan bahwasanya hingga tadi pagi saja belum ada draftnya karena beralasan masih ada typo seperti itu. Kesan apa yang Anda dapatkan dari proses ini sedemikian rupa? Ini sudah hampir akhir Juni ya, tapi belum ada draft utuh yang kemudian diterima oleh masyarakat luas. Ini seperti apa kesan yang Anda tangkap? Ya, hampir ini sudah akhir Juni dan ditargetkan sebelum merayakan kemerdekaan itu akan selesai disahkan. Nah, yang mengerikan buat kami adalah
bagaimana bisa ribuan pasal dengan banyak bab dan kemudian terdiri dari beberapa buku, hal yang sangat prinsipil, ada dasar filosofis di situ, ada lex scripta dan yang lain di situ, tidak dibuka secara gamblang. Kita punya Bang Badrus di sini dengan pengalaman empirik dan juga teori yang banyak. Bang Badrus tidak bisa mengakses, tidak bisa memberikan masukan. Padahal nanti usernya juga salah satunya adalah Bang Badrus. Ketika Bang Badrus berpraktik di dalam ruang-ruang peradilan, kan begitu. Nah, kami merasakan nuansa tidak adanya transparansi dalam pembahasan. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga merasakan bahwa tidak adanya transparansi ini ditujukan secara sengaja, ya, seolah-olah secara sengaja agar publik tidak bisa memberikan catatan, agar publik tidak dapat berpartisipasi, gitu. Dan yang ketiga adalah kami tegaskan dalam beberapa diskusi baik di media massa ataupun dalam ruang-ruang diskusi yang formal dikatakan bahwa nanti saja digugat ke Mahkamah Konstitusi. Nah, artinya di sini memang ditutup ruangnya. Mahkamah Konstitusi lain lagi persoalannya. Ya, menguji konstitusionalitas. Yang kita bahas di sini adalah proses yang terbuka yang mengandung partisipasi publik secara bermakna atau meaningful participation. Itu yang kita tangkap, Mas. Baik, Bang Abdul. Terima kasih. Oke, kita ke Bang Abdul. Bang Abdul, kalau saya tangkap ini ada sejumlah catatan pasal yang dirangkum oleh BMSI ya, berpegang pada draft 2019 gitu. Salah satu poin yang saya tangkap ini demonstrasi atau aksi demo, pasal 273 draft RKUHP berisi unjuk rasa, pawai atau demonstrasi di jalan tanpa pemberitahuan dan mengakibatkan terganggunya kepentingan umum dipidana paling lama 1 tahun penjara. Nah, apa tanggapan dari teman-teman mahasiswa yang biasanya memang memperjuangkan hal-hal masalah publik ini di jalan? Ya, dalam arti ini secara identik dan jelas, gitu ya, Bang, bahwa upaya untuk mengkerdilkan gerakan, kemudian tadi ya suara-suara atau perebutan ruang publik itu yang sejatinya itu adalah hak dari kita berdemokrasi, itu yang dipikirkan para pejabat hari ini, gitu ya. Jadi perampasan itulah yang dinilaikan, sehingga diselipkanlah tadi bahasanya pasal siluman untuk mengupayakan tadi ya pembatasan, gitu ya, pembatasan atau perampasan ruang publik ini yang harus kita sebenarnya milik kita bersama, gitu. Sehingga dengan adanya ini inginlah diciptakan ketakutan di situ. Bukan hanya bagi mahasiswa sebenarnya, bahwa demonstrasi atau unjuk rasa sebenarnya masyarakat lakukan gitu. Nah, saya yang paling kritisnya adalah ini sebenarnya. Ketika dia sebenarnya contoh deh, misalkan secara empirik bahwa dulu ada peternak gitu ya, yang ingin ketika ada Pak Jokowi dia ingin sampaikan bahwa harga jagung ini mahal gitu ya. Tolong kendalikan, Pak. Ini sebenarnya bagian dari unjuk rasa loh. Walaupun hanya satu orang, ini satu pesan dan beliau empirik. Dan sejatinya kalau masuk mewakili rakyat, justru rakyat ini berbicara. Nah, apakah rakyat yang hari ini tersiksa itu akan dipidanakan? Itu yang bagi saya gitu ya perspektifnya. Ini saya ambil secara empirik gitu ya. Ketika ada pasal macam ini gitu ya, saya rasa akan menimbulkan berbagai banyak ya bentuk upaya represif di sana gitu. Terlebih tadi ya yang saya singgung. Kemudian mahasiswa juga di UNS kunjungan di kampus waktu itu 2021 ya, juga coba untuk memberikan pesan gitu ya. Dalam arti itu kampusnya sendiri loh gitu. Apakah nggak boleh gitu? Padahal di kampus itu kebebasan akademik justru tempatnya, ruangnya gitu. Apakah dengan contoh yang semacam itu akan dipidanakan? Itu rumahnya loh, itu tempatnya dia belajar loh, dan kebebasan akademik di situ. Nah, beberapa hal ini sebenarnya yang kita empirik. Jadi bentuk demonstrasi unjuk rasa itu sebenarnya bukan hanya di jalan. Kalau sudah diatur dan hari ini saya lebih empirik ke sana gitu. Dalam arti ruang publik yang macam ini sebagai bentuk kita demokrasi di sana akan dirampas. Maka pasal-pasal inilah yang sebenarnya harus dibetulkan atau justru perlu dihilangkan ketika memang tadi bahwa sebenarnya banyak undang-undang sudah mengatur tentang kebebasan kita itu sendiri. Mas Abdul, apa yang kemudian muncul di kalangan teman-teman mahasiswa menangkap pasal itu atau gelisah atau seperti apa? Ini kan BMSI ini kan gabungan dari berbagai BEM ya di seluruh Indonesia. Nah, artinya mereka menangkap seperti apa ini, Mas Abdul? Ya, kalau dari
kita sebenarnya yang dikhawatirkan tadi, upaya tafsir nanti kepada undang-undang yang secara teknis tadi nantinya turunannya akan bicara tentang upaya tadi mengkerdilkan dari narasi ini. Sehingga banyak upaya represif itu dilakukan atas dampak dari bentuk narasi ini. Sehingga yang kita khawatirkan tadi perampasan ruang demokratis dibatasi hanya dari pasal ini, gitu ya, pasal siluman yang dititipkan ini, gitu. Padahal sejatinya tadi sebenarnya sudah diatur, gitu ya, surat pemberitahuan, kemudian tadi pun ruang publik itu sudah selayaknya, gitu ya, milik publik. Tanpa surat pemberitahuan pun seharusnya juga aspirasi itu diperbolehkan, gitu. Apakah nanti ketika unjuk rasa pun kita tulis, gitu ya, dalam arti di ruang publik itu akan dikerdilkan? Maka saya coba bicara unjuk rasa demonstrasi ini dalam lingkup yang bukan hanya sistemnya bentuk di jalanan yang selalu kita lakukan. Nah, makanya saya rasa surat pemberitahuan ini adalah bentuk upaya pengkerdilan tadi. Dan sejatinya bahwa tadi upaya demonstrasi itu bisa macam-macam hal, unjuk rasa itu bisa macam-macam rasanya, gitu ya, yang dirasa bahwa ini seharusnya tidak ada pelarangan secara mutlak, gitu ya. Saya tidak bebas untuk bisa bersuara karena ini benar-benar hari ini Indonesia ataupun negara kita memang mengandung demokrasi, itu sih. Oke, terima kasih Mas Abdul. Baik, saya ke Pak Badrus. Pak Badrus, ini kan Anda sebagai lawyer ya. Ini misalkan kita melihat di RKUHP pasal 240 ini mengenai penghinaan terhadap pemerintah. Ini rancangan ini memberikan hukuman hingga 3 tahun kepada setiap orang di muka umum yang melakukan penghinaan terhadap pemerintahan yang sah hingga mengakibatkan kerusuhan. Kalau Bang Badrus mencermati pasal ini penerapannya seperti apa di lapangan? Apakah bisa memang seperti itu kemudian memenuhi unsur-unsur yang ada di pasal tersebut atau seperti apa, Bang? Ya, saya kira sebenarnya kalau misalnya kalau pasal terkemudian hukuman menurut saya perlu kita bahas lagi. Akan tetapi saya melihat sebenarnya komisi 3 sebenarnya dalam hal ini dalam pembahasan rancangan KUHP ini saya kira sudah satu periode terus sekarang ini apa yang dilakukan gitu. Karena saya melihat tadi Bang Jamil ngomong bahwa ini usulan dari pemerintah, kemudian sudah sementara dihentikan, kemudian hanya ditaruh gitu aja, tidak ada pembahasan. Apakah itu tidak mengelabui masyarakat? Menurut saya ini sangat picik sekali dalam hal pembahasan tentang rancangan undang-undang KUHP ini. Makanya menurut saya pasal-pasal itu perlu kita lakukan pembahasan lagi. Makanya saya tetap mendukung pada mahasiswa kalau ini perlu kita lakukan turun jalan, menurut saya harus dilakukan. Ngapain kita? Karena apalagi nanti kalau ini baru yang ngomong Komisi 3 adalah Bang Jamil. Kalau yang lain seperti apa? Karena yang lain adalah pendukung dari pemerintah. Makanya menurut saya perlu kita kita lakukan uji publik dulu. Misalnya seperti tadi saya ngomong bahwa tentang masyarakat mahasiswa bagaimana pendapatnya tentang masalah pasal yang misalnya mau unjuk rasa harus pakai surat pemberitahuan. Kalau nggak bisa seperti itu perlu kita bahas dulu. Gitu. Dan kemudian tentang PWI misalnya, tentang penyiaran itu riskan sekali pada media menurut saya. Terus kemudian pada Komnas HAM karena banyak sekali yang rancangan itu yang melanggar daripada HAM itu perlu kita bahas. Terus kemudian tentang perempuan dan anak itu. Terus kemudian juga nanti lembaga-lembaga hukum yang dilibatkan. Jangan hanya kemudian selama satu periode tidak diapa-apakan. Ngapain? Makanya mumpung ini masih ada waktu 2 tahun, menurut saya ini segera dikeluarkan rancangan undang-undang itu. Terus kemudian mari kita bahas bersama menurut saya itu. Walaupun kami dari daerah, dari kampung,
kita juga ingin mengkritisi juga, walaupun apa itu jauh dari kota itu. Saya kira itu Mas yang tetap harus kita kritisi, nggak bisa tidak. Ya, Mas, ini aku tambahin nih sedikit ini menarik karena Bang Badrus memberikan pengantar tadi. Sayangnya nih Bang Nasir udah ini ya, udah live ya. Izin ada acara bersamaan. Oke, baik. Tapi nanti aku japri deh Bang Nasir nih. Pasal penghinaan presiden ini sejarahnya itu banyak menjerat pegiat-pegiat kemanusiaan dengan latar belakang aktivis Islam. Dulu kita mengenal peristiwa Tanjung Priuk, ya. Terus pendukung partai Islam terbesar zaman Orde Baru ketika itu P3. Itu Bang Nasir punya latar belakang yang sama dari partai Islam. Harusnya ketika dia bicara atau membahas tentang pasal penghinaan presiden, Bang Nasir kiblatnya adalah menolak. Kenapa? Sejarah aktivis kemanusiaan dengan background Islam, baik partai politik Islam, kemudian pendukungnya, gerakan kiai, gerakan pondok pesantren, dan Bang Badrus, ini semua di kampung-kampung gerakannya Bang Badrus. Sampai kita semua merasakan reformasi saat ini, bukan hanya di kota. Itu terjadi gitu. Jadi korbannya harusnya dari pihaknya Bang Nasir gitu. Bang Nasir sekarang juga dari partai Islam dan dia juga merasakan harusnya latar belakang masa lalu seperti itu. Dan dia harus berdiri, tolak pasal penghinaan presiden, tolak penghinaan terhadap kekuasaan umum karena sudah mengantarkan aktivis-aktivis Islam zaman dulu pada pemenjaraan yang tidak adil dan semua bernuansa politis. Jadi tadi saya berharapnya demikian gitu. Tapi nanti penting jadi catatan ketika dibahas di DPR. Koalisi atau tidak memang itu mempengaruhi. Tapi sejarah tidak dapat ditutupi. Korbannya juga dari partai Islam, aktivis Islam yang dulu juga giat mengkritik kekuasaan. Bukan hanya presiden, wakil presiden, tapi juga lembaga negara sampai lembaga adjudikasi seperti pengadilan, Mahkamah Agung dan lainnya. Dan nuansa itu juga sekarang terasa ya dengan nuansa yang berbeda, meskipun berbeda misalnya radikalisme dan yang lain. Kira-kira gitu Mas. Bang Jul, mungkin langsung saja ditanggapi ini ya terkait dengan tadi sempat disebutkan di awal itu bahwasanya draft 2022 ini yang diajukan ini sama saja dengan 2019. Itu artinya tidak ada perbedaan dan ada sejumlah pasal karet yang memang sudah disampaikan disampaikan oleh mahasiswa. Nah, apakah kemudian kenyataan akan menjadi kenyataan ini, Bang Jul, kekhawatiran dari masyarakat ini? Ya, sampai tadi siang kan saya katakan bahwa kita pengen lihat dong draftnya, tolong dibuka dong. Masih diperbaiki, masih typo katanya. Ya typo kita tidak persoalkan. Masa kita meributkan titik koma, spasi, nomor kan enggak gitu. Substansinya. Nah, kenapa masih sama? Jadi tim perumus pada saat membuka rapat dan juga di sepanjang pembahasan hanya mengatakan 14 titik krusial saja. 14 isu krusial saja. Di luar itu tidak ada yang krusial. Nah, dari sini saja kita sudah berbeda pendapat gitu. Artinya satu, draftnya belum berubah, bukan hanya dari tahun 2019 ternyata. Kalau masih menyebut angka 14 itu berarti dari 2015 juga belum ada perubahan. Gitu. Atau jangan-jangan betul cuma typo-typo aja, spasi-spasi, koma yang diperbaiki gitu. Substansi tidak, karena masih menyebut angka 14 itu. Padahal kami katakan tadi, Bang Badrus bilang soal perempuan dan anak, berarti menyangkut soal kekerasan seksual, soal KDRT, soal perkosaan. Perkosaan lebih jauh lagi nanti, penetrasi kah, seksual psikologis kah, dan segala macam. Ini masih banyak yang belum masuk. Artinya apa? Memang ini masih draft yang lama gitu. Bukan draft yang baru. Artinya nggak ada perubahan, nggak ada kemajuan di situ, gitu. Dan itu yang kami tagih selalu dibuka biar kami tahu, biar kami mengamini kalau memang sudah berubah, nggak mungkin kami bilang tidak berubah. Kalau memang sudah ada perbaikan, nggak mungkin kami katakan itu stagnan, nggak mungkin, kan begitu. Jadi kami justru ingin membantu perbaikannya di mana saja. Yang paling penting misalnya ini untuk teman-teman media. Jadi Bang Badrus juga kebebasan pers menggunakan istilah itu tadi. Dalam ruang persidangan itu diatur contempt of court dalam RKUHP ini. Contempt of court itu menyangkut bertingkah laku. Ya, bertingkah laku. Nah, ini kan definisinya
bukan ini karet betul gitu ya. Bayangin mungkin ada orang yang melihat ketika saya berbicara seperti ini dengan gaya seperti ini menganggap saya bertingkah laku tidak sopan gitu. Tapi ketika saya tanya Bung Kholik, apakah ketika saya berbicara sopan atau tidak, Bung Kholik bilang sopan. Ini multi interpretasi. Dan itu terjadi di ruang sidang. Gitu. Bayangin, bisa jadi selanjutnya korbannya adalah Bang Badrus. Jangan sampai gitu. Ketika Bang Badrus berargumentasi dengan gagah, dengan suara lantang dan tegas, lalu dinyatakan ini tingkah lakunya tidak sopan ini. Dan itu bisa dipidana. Gitu. Bagi teman-teman pers, kebebasan pers tadi kata kuncinya, meliput saja, mendokumentasikan live streaming itu dilarang. Itu dilarang. Bayangkan, padahal prinsip dasar peradilan adalah terbuka untuk umum, kecuali asusila dan anak. Kan gitu. Nah, celakanya Indonesia tuh belum seperti Amerika. Gitu. Belum seperti negara-negara maju seperti Singapura. Sidang apapun, sidang tilang bahkan, sidang SIM, tilang ya, itu ada risalahnya dan ada videonya, Bang Badrus. Ya. Jadi kita tidak hadir pun, kita tidak perlu meliput pun ada. Di Indonesia cuma Mahkamah Konstitusi yang ada seperti itu. Sehingga Mahkamah Konstitusi bilang jangan ada kamera, jangan ada kabel-kabel banyak yang bisa bikin orang kepleset jatuh dalam ruang sidang dan menimbulkan kericuan. Ya wajar, dia disiarkan live. Ada risalahnya. Siapapun bisa minta datang ke ruang informasi Mahkamah Konstitusi dan minta dokumentasinya. Bisa. Diketikin bahkan risalahnya. Real time saat itu juga. Titik koma, bahkan desahan, tahan napas diketik juga di situ. Lengkap. Nah, sedangkan kami menghadapi dalam hari-hari kami memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, bagi kelompok buruh, korban kriminalisasi. Yang kami hadapi bukan tidak direkam. Fakta persidangan itu pun diselewengkan oleh majelis hakim. Gitu. Misalnya dalam demo Omnibus Law kemarin, kami dampingi buruh, dituduh merusak properti perusahaan. Dalam ruang sidang, tidak ada satupun pihak perusahaan yang menunjuk wajah para terdakwa. Bukan mereka pelakunya katanya. CCTV juga tidak menunjukkan para buruh ini pelaku perusakan. Lalu majelis hakim bilang, oke, kami sudah menyimpulkan bahwa kalian terdakwanya ini yang merusak. Loh, kami katakan, loh ini dari mana? Anda dari mana menyimpulkan fakta nggak ada? Lalu saya dianggap kamu menghina kami. Pak pengacara merendahkan kami. Ini berbahaya sekali, contempt of court dengan nuansa indikator rasa bertingkah laku, rasa sopan atau tidak. Nah ini juga salah satu yang mengancam. Bang Jul, mungkin singkat saja Bang, prediksinya seperti apa ini Bang? Ini kan tinggal menunggu waktu ya, sudah di depan mata akan disahkan. Prediksinya seperti apa? Saya pastikan ya nuansa kriminalisasi ini bukan cuma over tapi jauh lebih berlebihan. Yaitu pertama, yang kedua, over kriminalisasi ini bernuansa kendali dari kekuasaan. Artinya siapapun yang mencoba mengkritik, siapapun yang mencoba mengevaluasi kekuasaan di berbagai ruang lingkup, pers, advokat, mahasiswa, kelompok buruh, itu akan mudah sekali dikriminalisasi atas nama simbol negara. Kedepannya penjara akan penuh. Kedepannya advokat-advokat pendamping akan sibuk mendampingi hal-hal yang sepele seperti ini dan harusnya tidak dapat dipidana karena kebebasan sipil. Jadi 2 tahun ke depan kita susah mengkritik apapun. Kalau itu artinya perkiraan ini akan tetap disahkan ya, Bang Jul? Berdasarkan informasi tadi pagi, ditargetkan disahkan sambil merayakan kemerdekaan. Ini yang saya katakan tadi, Mas. Artinya target Agustus ini dia harus sah, ketok, dan kemudian jadi kado buat kemerdekaan Indonesia. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih Bang Jul. Baik, terima kasih. Ya, sebelum kita tutup, saya ke Mas Abdul terlebih dahulu dari mahasiswa. Mungkin bisa disampaikan juga setelah ini agendanya seperti apa, teman-teman mahasiswa. Ini kan juga yang disorot tidak hanya pemerintah, tetapi DPR juga yang selama bertahun-tahun ini tidak ada perubahan, bisa dikatakan seperti itu. Ya, dalam arti di sini perumus tadi juga perumus undang-undang ini kan juga memang terlibat di DPR itu. Nah, belum ada kita lihat progresivitas yang dihasilkan gitu ya. Padahal sejatinya 2019 itu ditolak atau mahasiswa menolak, pemerintah mengambil ditunda. Nah, seharusnya dari situ sudah ada banyak perbaikan.
Tadi Bung Julius sudah sampaikan banyak hal gitu ya. Kalau memang dirasa 14 ini berarti tahun-tahun belakangan itu, dari lama itu yang belum ada perubahan di sana. Sehingga rasanya gitu ya, apalagi yang kita lihat tipe-tipe DPR hari ini adalah mereka berupaya untuk menyegerakan gitu ya, diketok palu undang-undangnya secara senyap gitu ya, keterlibatan publik kurang sekali gitu ya. Makanya saya rasa DPR hari ini bagian dari bentuk otoritarianisme itu sendiri gitu ya. Sehingga bukan hanya pemerintah. Ketika DPR ini perumusan ini adalah berupaya untuk melanggengkan tadi ya, upaya legalisasi, saya rasa bagian juga DPR ini sebagai bentuk dari otoritarianisme. Gitu. Agenda terdekat dari BMSI, apakah ada aksi seperti itu? Ya, kalau perihal aksi gitu ya, untuk kita benar-benar lakukan terus, maka sebenarnya besok kita sudah jadwalkan untuk kita ada konsolidasi nasional besar untuk memanggil seluruh mahasiswa ataupun barisan gerakan sipil untuk terlibat. Kita rencana agak tanggal nanti akan kita sambung. Jadi kita 21 kemarin aksi adalah somasi untuk ultimatum. Seminggu setelah itu, ketika nggak ada respon dari pejabat ataupun presiden itu sendiri, maka kita akan adakan aksi besar-besar. Kalau dirasa 2019 bisa membuat satu aksi yang besar semacam itu, saya bagian dari yang terlibat, aktor terlibat di 2019, walaupun hanya mahasiswa baru waktu itu. Tapi hari ini, jika saya sudah merasakan atmosfernya di sana, dan hari ini pasal-pasal tadi ya, siluman ini dirasa semua bisa kena, maka kita bisa propagandakan bahwa, ayo kawan-kawan, ini situasi genting, DPR ingin mempercepat, padahal banyak masalah. Maka kita akan pastikan ada aksi besar setelah ini ketika somasi tidak jawab di tanggal selesai 21 tadi. Maka seminggu setelah itu kita akan adakan aksi besar-besaran. Baik, berarti artinya batas dari untuk menjawab somasi tanggal 28 Juni, Bang Abdul. Ya, betul. Jadi di tanggal itulah kita nantikan saja gitu ya. Baik, terima kasih. Baik, mungkin sebelum ditutup dari Pak Badrus ingin menambahkan seperti apa harapannya? Ya, saya kira kalau ini nanti segera untuk diputuskan atau disahkan adalah yang dirugikan adalah masyarakat pencari keadilan. Karena mengapa? Karena ini nanti semua masyarakat yang menggunakan, bukan siapa-siapa. Makanya menurut kami kalau dalam selama ini tidak ada pembahasan tentang kita mendesak kepada DPR RI untuk bagaimana ini tidak karena ini adalah inisiatif dari pemerintah, menurut saya jangan disahkan dulu gitu. Karena bagaimana mumpung kita masih ada waktu selama 2 tahun gitu. Nah, siapa tahu ini nanti bisa bergulir secara baik, bisa walaupun di kampung kita juga bisa untuk membahas, yang di kota bisa. Saya kira kita nanti saling berkolaborasi, menurut saya ini lebih baik daripada nanti diputuskan hanya alasan bagaimana nanti bisa mengajukan di Mahkamah Konstitusi, itu hanya alasan aja menurut saya. Itu tidak baik menurut saya. Kalau undang-undangnya aja hanya alasan itu. Menurut saya sebelum ini diputuskan, menurut saya harus clear dulu. Saya kira itu yang kami sampaikan biar nanti bagaimana masyarakat tidak dirugikan secara hukum. Saya kira gitu Mas yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak Pak Badrus. Dari Bang Jul, apakah ada tambahan sedikit saja, mungkin 1 kalimat, 2 kalimat? Yang pasti pembahasan RKUHP yang tidak transparan dan tidak partisipatif ini tentu akan mengorbankan banyak hak sipil ke depannya, dan penolakan akan lebih besar lagi, dan yang paling menyedihkan nanti akan menimbulkan kekisruhan. Jadi kita tidak bisa fokus pada perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan yang lainnya ke depannya, padahal kita sedang bangkit pasca pandemi. Gitu, Mas. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Pak Badrus, terima kasih. Bang Abdul, terima kasih. Dan juga Bang Julius, terima kasih. Siap, makasih banyak. Bang Badrus, makasih. Bung Olik. Terima kasih Bang Zul. Baik, perbincangan menarik dalam program Overview edisi hari ini, Kamis 23 Juni 2022. Anda bisa menyimak kembali diskusi ini tadi di YouTube Tribun News dan juga Tribun Solo Official. Saya Gilang Putranto. Saya Asyaf Abdul Robi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.